Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ada yang kurang sehat? Mas Rijal? Kenapa Jal? Sehat semua ya? Sehat semua. Untuk yang tidak berangkat siapa? Nihil, berangkat semua. Nah itu belakang. Belum masuk, kemana? Oh. Ya, salah satu panggilin nggak apa-apa. Satu aja. Ya, nggak usah itu, Atali aja. Ya. Enggak, cepat ya Mbak. Nah, untuk kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya, sama seperti kemarin, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu toleransi. Apa itu toleransi? Ada yang tahu? Ada yang tahu toleransi? Ya coba Mbak Atta. Kenapa? Menghargai perbedaan, ya benar. Ada yang tahu lagi? Menghargai kepercayaan diri. Menghargai kepercayaan dalam beragama, itu juga toleransi ya. Nah, tujuan bimbingan klasikal itu untuk memberikan pemahaman ya atau pengetahuan kepada kalian anak-anak kelas 8C tentang apa itu toleransi, pentingnya toleransi dan manfaat toleransi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada yang non-Islam, ada yang beragama Buddha, ada siapa? Buddha. Hindu ada nggak Hindu? Kristen dok. Tapi untuk kelas lain kayaknya ada ya. Konghucu apa ya? Hindu juga ada kan? Oh kelas 9 ya. Oh, ya. Ya masuk Mbak. Nah, sebelum kita mulai materi, ya duduk dulu. Duduk dulu Mas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita permainan dulu biar semangat. Namanya adalah tepuk toleransi. Ada yang pernah melakukan permainan tersebut? Belum ya? Jadi saya contohin tepuk toleransi. Prok prok prok. Di Indonesia 6 agamanya. Prok prok prok. Islam, Katolik, serta Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, serta Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Itu ya, paham? Paham? Ayo kita coba satu kali tepuk toleransi. Berarti tepuk toleransi. Gitu ya. Terus nanti di Indonesia 6 agamanya gitu ya. Ulangi. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya. Islam, Katolik, serta Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, serta Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu.
Satu kali lagi, tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya, Islam, Katolik, serta Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, serta Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Benar, apa yang tadi sudah dikatakan oleh teman kalian, seperti Mbak Ata ya, tadi Ata, terus siapa lagi tadi? Mas ya? Toleransi itu menghargai perbedaan dan keberagaman. Perbedaan di sini banyak ya. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Habis dari mana, Mbak? Kenapa telat masuknya? Oke. Ya udah, disiapkan dulu. Yang masih di luar ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Toleransi. Nah, perbedaan dan keberagaman itu banyak macamnya, ya. Misalkan perbedaan agama kayak kalian, ada yang non-Islam, ada yang Kristen, Protestan, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, itu juga perbedaan. Terus ada perbedaan suku dan ras ya, seperti Jawa, suku Sunda, terus Betawi, suku Dayak, ya, suku Batak dan lain-lain. Ya, suku Madura juga. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya toleransi. Yang pertama yaitu menjaga persatuan. Karena Indonesia kan banyak banget ya keragamannya. Maka dari itu kalau nggak toleransi, negara kita udah kacau balau, ya. Makanya sangat penting toleransi. Yang kedua, menciptakan kedamaian. Boleh kalau mau dicatat? Ya, yang kedua menciptakan kedamaian. Toleransi adalah sikap menghormati perbedaan dan menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan. Sekarang Bapak ingin bertanya, kira-kira Tuhan kalau mau menciptakan manusia dengan sama semua, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Tadi yang bilang nggak bisa siapa? Kenapa Tuhan nggak bisa menciptakan semua manusia itu sama? Nah, yang tadi jawab bisa siapa? Berarti Tuhan sebenarnya kalau dia mau bisa menciptakan semua manusia sama kan? Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia menciptakan perbedaan. Ya, perbedaan kelamin. Perbedaan muka, perbedaan kulit. Ya, perbedaan sifat. Itu juga suatu kehendak Tuhan. Jadi memang perbedaan itu balik. Nah, jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Dan itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Biar apa? Biar kalian bisa saling menghargai. Ya. Bahwa kita itu berbeda, kita itu unik satu sama lain. Di sini ada yang kembar? Siapa?
Ibunya siapa? Kembar. Kembar identik sama. Yang beda Pak, ada yang beda mesti. Nah, itu juga benar. Perbedaan ya. Jadi nggak ada orang yang sama persis plek jiplek yang satu dengan yang lain. Walaupun itu kembar, ya mesti ada yang namanya perubahan. Nah, sekarang masuk ke dalam kehidupan. Itu ada contoh-contohnya ya. Toleransi dalam kehidupan. Seperti membantu teman tanpa memandang perbedaan, belajar bersama tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak mengejek atau merendahkan budaya atau kepercayaan orang lain. Nah, selanjutnya toleransi di Indonesia. Lebih dari 1.300 suku bangsa, yaitu tadi suku Batak, suku Madura, suku Jawa, suku Betawi, suku Baduy. Kalau di Papua namanya suku apa? Ada yang tahu? Di Papua? Papua. Dayak, bukan Dayak Kalimantan. Kalau di Papua namanya suku apa? Suku Asmat ya? Ya, suku Asmat. Enggak, Kalimantan Dayak. Ya, Kalimantan Dayak. Ada namanya suku Ambon ya. Ada yang suku Ambon. 6 agama resmi diakui. Itu tadi Islam, Kristen juga ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini biasanya dalam menerapkan toleransi itu biasanya ada tantangannya. Diskriminasi atau stereotip terhadap kelompok tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap keberagaman dan pengaruh media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian. Siapa yang di sini punya akun, misalkan akun Facebook lebih dari 1, biasanya ada yang buat akun fake, ya. Nah, kalau akun fake itu biasanya kalau di sosmed dia itu berani banget kalau anonim ya, karena dia nggak bakal diketahui oleh orang lain siapa dia, makanya kadang berani ya ngata-ngatain, nantangin orang ya. Padahal kan kalau di dunia nyata belum tentu dia seberani itu ya, benar ya. Tapi biasanya kalau pakai akun fake atau anonim, dia berani banget mencela, membuli orang lain, ya. Ya, Bud, kamu sering gitu, Bud? Ya, sering bully teman. Lanjut ya. Nah, di sini ada selanjutnya menumbuhkan sikap toleransi. Ada berpikiran terbuka, mau belajar dan memahami perbedaan. Itu tadi yang Bapak saya sampaikan, bahwa perbedaan itu juga bagian ciptaan dari Tuhan. Sengaja Tuhan memang menciptakan perbedaan. Empati, melihat sudut pandang orang lain. Misalkan teman kalian kecelakaan, jangan gitu Rama.
Apalagi teman satu kelas misalkan ya kecelakaan, kalian juga harus menunjukkan kepedulian ya, jangan malah disyukur-syukur. Kalian memandang dari sudut pandang teman kalian yang kecelakaan itu, gimana rasanya kecelakaan, mesti kalian juga nggak bakal enak lah namanya kecelakaan itu ya. Selanjutnya berkomunikasi dengan baik, yaitu hindari ucapan yang menyakiti orang lain ya. Selanjutnya berinteraksi, bangun persahabatan lintas budaya atau agama. Bertemanlah dengan agama apapun, jangan karena agama tertentu kalian tidak mau temenan ya. Bertemanlah dengan agama apapun. Belajarlah menghargai perbedaan, baik itu agama maupun suku maupun ras maupun keturunan. Misalkan ada yang kelompok-kelompokan, keturunan A kelompok sendiri, keturunan B kelompok sendiri, nggak mau membaur. Nah, selanjutnya peran kalian itu menghormati teman di sekolah yang berbeda agama atau suku. Ya, kalian sudah belum menghargai teman kalian yang berbeda? Apa emang? Oh, Kristen. Kalian Islam. Ya, bagus. Jangan membeda-bedakan ya, karena tetap berteman nggak apa. Tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Ya. Ujaran kebencian di media sosial. Karena sekarang ada undang-undangnya sendiri ya. Kalau kalian menyebarkan berita palsu, itu bisa kena undang-undang ITE ya. Makanya hati-hati. Bijaklah dalam bermain sosial media. Yang terakhir itu ikut serta dalam kegiatan sekolah yang mengajarkan keberagaman seperti kerja bakti atau peringatan hari besar nasional. Nah, selanjutnya sekarang masuk ke diskusi dan refleksi ya. Kalian membuat kelompok, satu kelompok 5 anak, terus nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalian gunakan selembar kertas ya, selembar kertas saja. Satu kelompok 1 lembar. Anggotanya 5 anak. Dipilihin. Ya. Jangan berisik lah. Berarti ini gini aja wis. Berhitung aja, berhitung. Enggak, gini aja. Ini kelompok 1 ya, 4 ya. 4 kelompok 1. Enggak apa-apa. Yang belakang kelompok 2. 4 wis enggak apa-apa. Kalian kelompok 3, belakang kelompok 5, kelompok 6, ya, belakang kelompok 7. Ini berarti 3. Kelompok 8 dan 9, ya. Itu ya. Bapak beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Ayo cepat. Kenapa? 6. Enggak 3 aja. 3. Iya, 3. Ayo Bapak berikan waktu 10 menit. Nanti ya
Ditulis kelompok 1, bawahnya anggotanya siapa aja. Terus nanti soalnya ditulis. Ya, 4 soal ditulis. Ayo cepat. Enggak cepat ini. Waktunya mepet soalnya. Ayo. Bapak kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Ya. Ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, belakang 4, kelompok 5, 6, ini 7, 8. Jangan lupa kasih nama kelompok dan nama anggotanya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja. Soalnya tulis. Nanti bawahnya jawaban. Ya, nama anggotanya siapa aja. Ya, 78. Dikira satu ambil. Mas, siapa namanya? Salah satu sini. Salah satu sini. Kenapa nggak kamu? Ini kan temanya perbedaan. Ayo sini. Ikutin di depan nggak apa-apa. Kamu juga nggak apa-apa. Salah satu ikut sini. Salah satu. Satu ikut sini satu. Ayo kamu nggak apa-apa. Ayo salah satu. Jangan tunjuk-tunjukkan. Kamu ya. Kamu nggak apa-apa. Belum ya Pak. Apa sih? Yes, nggak apa-apa. Itu sini tulis. Tulis sini, Mas ini. Namanya siapa kamu? Silapan tulis Silapan. Adit. Nggak apa-apa. Tadi kan udah berempat. Yang 2 mana? Kamu sama belakang. Iya. Ditulis dulu soalnya nanti jawabannya didiskusikan ya. Ya. Soalnya tulis ya, soalnya tulis. Terserah. Yang penting dicatat. Apa nih? Ya, soalnya tulis, terus bawahnya jawaban.
ini soalnya ditulis semua atau soalnya Soal semua, nanti jawabannya bawah. Ayo diskusikan udah. Didiskusikan ya. Delapan menit lagi ya, 8 menit lagi. Tulis, soalnya tulis. Soalnya tulis semua, nanti bawahnya jawaban. Mas, aja pada turun-turun nanti bantu. Laser. Giliran apa? Oh. Apa? maksudnya dampak adanya perbedaan itu maksudnya dampak apa ya? Ada dampak negatif kan biasanya perbedaan itu, ada dampak positif. Itu tulis semua. Apa dampak adanya perbedaan dan keberagaman bagi bangsa Indonesia? Dampaknya apa aja? Negatif sama positif ditulis. Misalkan karena perbedaan jadi apa namanya? Sering berantem misalkan seperti itu. Kan negatif ya. Nanti positifnya apa? Sudah ada yang sudah? Ada yang kelompoknya sudah semua? Belum ya? 5 menit lagi. Ini soalnya. Ya makanya cepat. Kamu sini. Mungkin di belakang buat yang video apa? 1, 2, 3, 4 ya. Oh, ya. Udah. Oh, ini nanti. Pamit apa? Satu, dua, bawahnya 3, 4. Ya. Ini kerja nih. Ya ditulis dong. Namanya kan diskusi, masa yang jawab cuma satu. Didiskusikan. Jawabannya apa? Tapi ini sampai istirahat. Hah? Sampai istirahat. Iya. Sampai istirahat 2. Kamu udah? Nama kelompoknya jangan lupa ya.
Nama kelompok, terus anggota. Yang hebat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu 6. Kelompok 6. Ada presentasi kan, Mbak? Ada. Tiga menit lagi ya, 3 menit lagi selesai nggak selesai. Nanti perwakilan dipaparkan. Dampak itu akibat. Satu menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Selesai nggak selesai? Nanti dipresentasikan, dipaparkan. Nggak usah maju wis di tempat duduk. Diwakilkan. Gimana Pak? Ya, digarap kok. Ya, waktunya solid. Ngetik. Selesai nggak selesai ya, nanti dibacakan hasilnya Pak. Apa? Latar belakang. Ya misalkan kalian apa namanya suku Jawa, bisa suku, terus ras. Sudah, nanti di tempat duduk aja wis. Sudah ya. Kelompok 1 perwakilan. Belakang dulu. Ya, kelompok berapa kamu? Kelompok 8. Dibacakan hasilnya. Nggak apa-apa. Yang sudah aja nggak apa-apa. Yang sudah dijawab. Berarti nanti apa namanya, izinkan saya memaparkan dari kelompok 8 gitu. Nanti jawabannya apa? Perkenalan dulu. Ayo Mas, yuk kelompok 8.
Kelompok 8 ayo. Nggak apa-apa, seadanya aja. Ayo yang lain dengerin lah, dengerin. Perkenalkan saya dari kelompok 8 gitu. Jen, enak gak ngomong kayak Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Ayo, kelompok selanjutnya. Yang udah aja, yang udah nggak apa-apa. Sama sekali belum. Kelompok 6 dulu wes, kelompok 6. Ayo. Kelompok 6. Ayo perwakilan put. Ayo nggak apa-apa. Dibacakan. Ya nggak apa-apa. Ya, saya kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi gitu. Tidak. Yang lain dengerin ya, yang lain dengerin. Ayo yang lain dengerin, yang lain dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa memahami dan mempelajari orang lain dan menyenangkan. Ya. 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 Ya, terus. Ya. Sangat senang tanpa ada penjelasan. Sangat senang tanpa adanya penjelasan. Udah wis. Udah. Ya, betul. Cakep. Beri tepuk tangan untuk Budi dong. Ayo Mas, tepuk tangan untuk Budi. Terakhir dari kelompok 2 cewek langsung. Ayo. Yang lain nanti nggak usah. Ya, dipaparkan, Mbak. Jawabannya apa? Ya, terus? Ya, beri tepuk tangan, ayo. Ayo semuanya beri tepuk tangan. Gitu ya, jadi menghargai perbedaan atau toleransi itu sangat penting karena itu juga kan dampaknya itu bisa membuat kehidupan kita jadi tenang dan damai gitu ya. Ya Bud, bener Bud? Ya, bagus. Gak ada, cukup. Nah, ini ya poinnya, garis besarnya ini.
Toleransi adalah jalan menuju kedamaian. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi pelopor toleransi di lingkungan kita. Nah, itu ya. Selanjutnya ini Bapak ingin menyampaikan bahwa kegiatan kali ini akan selesai. Semoga nanti ada pemahaman baru buat kalian ya, yang bisa dijadikan pelajaran. Gitu ya. Selanjutnya, nanti kalian isi tapi di rumah. Ya, di rumah. Besok dikumpulkan. Ya, kalau ada berarti minggu depan ya, minggu depan dikumpulkan. Ini dibagi dulu. Dibagi ke belakang. Pakai ke belakang ya Mas. Satu-satu. Ya, sambil menunggu mendapat lembar tugas itu, Bapak ingin menyampaikan kalau kegiatan kali ini akan segera berakhir. Jadi kesimpulannya adalah betapa pentingnya kita harus menjaga perbedaan dan keberagaman. Ya, betul ya. Terus saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Adik-adik kelas 8C telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, kalau begitu, ya nanti tulis nama ya, nama, terus nanti dijawab itu. Ya, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.